Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Trihandayani Mulyana dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya mau menjelaskan atau membacakan resume dari proses bisnis yang saya buat. Definisi proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas organisasi yang saling terkait serta melibatkan sumber daya tertentu dan dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang bernilai bagi pelanggan atau publik. Karakteristik proses bisnis. Yang pertama, adanya proses owner. Yang kedua, batasan-batasan yang jelas. Yang ketiga, kejelasan hubungan internal dan pertanggungjawabannya. Yang keempat, ada prosedur, tugas kerja atau kebutuhan training yang terdokumentasi dengan baik. Memiliki ukuran dan feedback pada setiap aktivitas. Memiliki ukuran dan target berhubungan dengan kepuasan user. Waktu siklus dari setiap aktivitas diketahui dengan jelas. Dan yang terakhir, adanya perumusan atau perubahan prosedur. Selanjutnya ada komponen pembentuk proses bisnis. Di sini ada 4 komponen, yaitu kebijakan, struktur data organisasi, sumber daya, dan juga aktivitas. Lalu selanjutnya ada jenis proses bisnis. Di sini jenis proses bisnis dibagi menjadi 3, yaitu proses manajemen, proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem, contohnya manajemen strategis. Lalu yang kedua ada proses operasional, proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama, contohnya proses pembelian manufaktur. Lalu yang terakhir ada proses pendukung, yaitu proses mendukung proses inti, contohnya akunting dan recruitment. Lalu selanjutnya ada organisasi yang berdasarkan ukurannya, yaitu ada 4. Yang pertama perusahaan kecil sampai sedang yang lingkungan organisasinya cepat berubah. Struktur datanya juga simpel dan dipimpin oleh seorang ketua, direktur, atau pimpinan. Biasanya ini adalah perusahaan-perusahaan yang baru merintis gitu. Terus yang kedua ada birokrasi mesin. Perusahaan besar, lingkungan organisasi tidak cepat berubah, menghasilkan produk, manajemen, dan membuat keputusannya terpusat. Ini perusahaan-perusahaan sedang yang menghasilkan produk. Terus birokrasi divisi itu perusahaan multidivisi, setiap divisinya menghasilkan produk tertentu. Terus kepemimpinannya berdasarkan pimpinan departemen dan tidak terlalu terpusat. Contohnya itu perusahaan besar yang memiliki banyak cabang. Lalu yang terakhir adalah birokrasi profesional, itu organisasi berbasis ilmu pengetahuan di mana jasa dan produk tergantung pada pengalaman dan ilmu pengetahuan profesional, didominasi oleh pimpinan departemen yang tidak terpusat. Contohnya kayak sekolah kayak gitu. Terus selanjutnya ada organisasi berdasarkan orientasi profitnya. Ada 3 jenis, yaitu bisnis, perusahaan yang bertujuan mendapatkan profit atau keuntungan berupa uang dari pelanggan. Jasa, perusahaan yang bertujuan memberikan pelayanan atau jasa kepada pelanggan, bukan bertujuan untuk mendapatkan profit. Yang jasa ini contohnya kayak organisasi yayasan kayak seperti itu. Terus yang terakhir bisnis dan jasa, perusahaan yang bertujuan memberikan layanan sekaligus mendapatkan profit. Ini biasanya untuk publik dan contohnya itu kayak BUMN seperti itu. Selanjutnya ada pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis adalah sarana untuk mempresentasikan aktivitas bisnis, arus informasi, dan logika keputusan dalam proses bisnis. Ada 2 jenis proses pemodelan proses bisnis, yaitu dynamic model type dan juga static model type. Untuk dynamic itu model yang menunjukkan proses informasi yang relevan yang dapat dimasukkan secara kronologis tergantung waktunya. Dan yang static model types itu adalah model yang memiliki struktur yang tidak memberikan keterangan waktu, termasuk ke pemodelan struktur organisasi. Di sini ada 3 teknik pemodelan proses bisnis, yaitu ada flowchart, event driven process chain atau EPC, dan Business Process Modeling Notation atau BPMN. Flowchart itu digunakan karena lebih mudah dan juga gampang dipahami karena tampilannya itu grafik bukan kata-kata. Terus ya kalau EPC ini merupakan salah satu jenis flowchart yang digunakan dalam pemodelan proses bisnis. Nah, EPC dapat digunakan untuk membantu perencanaan sumber daya dan peningkatan proses bisnis dalam perusahaan. Kalau BPMN ini bentuknya kayak diagram alurnya standar yang memungkinkan kita bisa membuat dan membagikan diagram yang mudah dipahami seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.